Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi dari matematika peminatan kelas 12, yaitu peluang acak kontinu dan distribusi normal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Naura Zahra dengan nomor urut 20. Lalu ada teman saya Azara Gadis Wulandani dengan nomor absen 3, Dinar Adinda Ali absen 6, Hafia Kezia Zahra absen 9, Kesha Rika Amelia dengan nomor absen 13, dan Tirsa Auria dengan nomor absen 34. Yang akan kita bahas yaitu 1. Distribusi peluang acak kontinu yang terdiri dari variabel acak kontinu dan distribusi peluang variabel acak kontinu. 2. Contoh soal distribusi peluang acak kontinu. 3. Distribusi normal yang terdiri dari grafik dan sifat-sifat distribusi normal. 4. Contoh soal distribusi normal. Di variabel acak kontinu itu ada dua pembahasan, yaitu variabel acak kontinu itu sendiri dan distribusi peluang variabel acak kontinu. Jadi, variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan. Titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya ada distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu yaitu X sama dengan X bagian dari X lebih besar dari A dan kurang dari B, yang mana X-nya merupakan bilangan real. Dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai fx lebih besar dari 0 untuk semua anggota X variabel acak kontinu X. Yang B. Luas daerah di bawah kurva Y atau fx pada interval terdefinisinya variabel acak X adalah 1, yaitu integral AB dari fx dx sama dengan 1. C. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval X lebih besar dari C kurang dari D, maka P sama dengan P merupakan X lebih besar dari C kurang dari D sama dengan integral DC dari fx dx sama dengan SE fx dx. Yang D, nilai Px sama dengan X kira-kira sama dengan 0. P X kurang dari sama dengan X sama dengan Px kurang dari X. Lalu ada Px lebih dari sama dengan X sama dengan Px lebih dari. Selanjutnya kita membahas contoh soal distribusi peluang variabel acak kontinu. Diketahui fungsi distribusi peluang kontinu adalah fx sama dengan kx kuadrat untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan 0 untuk x lainnya. Soal yang A, tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi kepadatan peluang dari pengubah acak x, dan yang B, hitung peluang p 2 kurang dari x kurang dari 3. Untuk menjawab soal A berdasarkan sifat ketiga dari fungsi peluang pengubah acak kontinu, yaitu integral fx dx sama dengan 1, maka diperoleh nilai k yaitu integral 0 sampai 3 kx kuadrat dx sama dengan 1. K per 3 x pangkat 3 dx sama dengan 1, 27k per 3 sama dengan 1, sehingga k sama dengan 1 per 9. Untuk soal yang B berdasarkan sifat pertama dari fungsi peluang pengubah acak kontinu, yaitu P A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral A fx dx, maka dapat dicari P 2 kurang dari X kurang dari 3, yaitu sama dengan integral 2 sampai 3 1 per 9 X kuadrat dx sama dengan 1 per 27 X kuadrat pangkat 3 2 sampai 3 sama dengan 27 per 27 dikurang 12 per 27 sama dengan 5 per 9. Selanjutnya
Materi distribusi normal. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Pengubah acak variabel random pada distribusi normal merupakan pengubah acak yang kontinu. Bentuk kurva normal bisa dilihat seperti gambar. Fungsi kepadatan peluang distribusi normal untuk perubahan acak X adalah sebagai berikut. Fx sama dengan P dan kurva X sama dengan X. 1. Baru simbangan baku akar I E pangkat min 1/2 X kurang min per simpangan baku untuk min tatar hingga kurang dari X kurang dari tatar hingga. Keterangan I itu adalah konstanta dengan nilai 3,14. Di sini itu bilangan eksponensial dengan nilai 2,72. Mu adalah rata-rata min dari data dan simpangan baku data berdistribusi normal, di mana X adalah perubahan acak kontinu dan min tatar hingga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan tatar hingga. Distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu min, mu, dan varian simpangan baku kuadrat, di mana min tatar hingga kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan tatar hingga, dan simpangan baku kuadrat lebih dari 0. Dengan demikian, fungsi f dapat dibaca bahwa perubahan acak X mengikuti distribusi dengan rata-rata mu dan varian simpangan baku kuadrat, dan dapat ditulis menjadi X dan mu, Kemudian untuk yang nomor 2, luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah pembahasannya kurang lebih sama seperti yang nomor pertama, tetapi ini tidak dibagi menjadi dua daerah. Caranya luas arsir sama dengan luas setengah bagian daerah di bawah kurva normal dikurangi luas daerah pada interval Z lebih dari min 1,30 kurang dari 0. Kemudian luas daerah pada interval
hal tersebut yaitu dengan cara cek tabel nilai Z untuk bilangan 1,30 dan lihat baris 1,3. Kemudian pilih kolom 0 seperti pada tabel berikut. Kemudian akan diperoleh bulatnya adalah P sama dengan 0,4032. Dengan demikian diperoleh P sama dengan PZ kurang dari 0 dikurang P Z lebih dari 1,30 Z kurang dari 0, yaitu hasilnya akan memperoleh 0,0968. Jadi luas daerah yang melakukan pengelompokan tersebut adalah 0,0968 atau B. Yang pertama, nilai fx harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu x. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak x adalah 1, yaitu integral dengan batas atas b dan dengan batas bawah a fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data interval x lebih dari sama dengan c dan x kurang dari sama dengan d, maka p dari x lebih dari sama dengan c dan x kurang dari sama dengan d sama dengan integral dengan batas atas d dan dengan batas bawah c fx dx. Lalu yang keempat, nilai p dari x sama dengan x sama dengan 0. P x kurang dari sama dengan x sama dengan P x kurang dari x, dan juga P dan x lebih dari sama dengan x sama dengan P x lebih dari x. Nah, keempat syarat tersebut harus terpenuhi, karena jika tidak memenuhi salah satunya, maka fungsi variabel acak kontinunya bukan merupakan fungsi fx. Kesimpulan dari materi distribusi normal yang pertama, mempunyai sebuah parameter rata-rata dan simpangan baku yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Yang kedua, kurva juga mempunyai suatu puncak tunggal. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang keempat, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Yang keenam, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang ketujuh, standar deviasi simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil simpangan baku. Sekian penjelasan kami tentang peluang acak kontinu dan distribusi normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.